Ya saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Haryani. Pak, untuk perawatan tanggul-tanggul yang sebelum jebol, pastinya kan ada perawatan juga rutin dilakukan BPBWS, ini bagaimana? Ya, untuk perawatan tanggul-tanggul sungai ya atau perawatan sungai ini memang kami ada kegiatan rutin dan berkala yang dilaksanakan oleh kami yang melalui kegiatan OP. Ya, hanya kan tetapi dengan panjang sungai yang cukup besar ya, panjang sungainya ya, dan kondisi sungai ya dengan sekian puluh tahun terakhir ini memang ini PR yang besar ya. Nah, kegiatan OP kami memang belum bisa mengcover itu semua ya. Memang kami menemukan ada beberapa kondisi tanggul-tanggul kritis ya yang ada di sepanjang sistem Seluna. Ini kalau yang kejadian di Demak ini ada berada di dalam sistem Seluna, Serang, Lusi, Juwana. Ada 3 sungai besar di sana. Nah itu memang cukup besar. Problemnya memang 3 sungai itu kemampuan tampungnya sudah sangat berkurang. Kemampuan tampung untuk menerima beban debit ya yang dulu desain ya dulu desainnya dengan menggunakan Ki-50 ya, itu sudah berkurang karena proses sedimentasi ya, terus juga tanggul-tanggul sudah banyak yang berubah bentuk ya, terjadi penurunan atau penipisan dan lain-lain. Nah ini memang ya kami berupaya melalui kegiatan OP yang kami lakukan setiap tahun, tapi ya belum bisa menjangkau kondisi yang idealnya. Mungkin ya, gitu. belum bisa optimal. Ya, belum optimal untuk mencapai kondisi idealnya. Nah ini nanti yang kami upayakan dengan melakukan ada kegiatan program-program baru dalam rangka kita akan melakukan normalisasi beberapa sungai yang ada di sistem Seluna. Ya. Yang ini yang sedang kita mulai nanti untuk yang Sungai Wulan dulu ya. Yang tahap pertama ini nanti dari sisi jembatan Tanggulangin ya sampai ke arah Muara. Nah, nanti ke depan juga ada di program untuk yang di sungai ada juga nanti Sungai Juwana. Sebetulnya ada kegiatan-kegiatan kami juga yang sudah ongoing sebetulnya ya dalam rangka untuk tadi menanggulangi permasalahan banjir di sistem Seluna ini ya. Kami juga punya sedang pekerjaan bendung karet di Sungai Juwana, terus juga di Muara Juwana, terus ada juga pekerjaan-pekerjaan di sistem yang di daerah Jepara ya, Sungai SWD 1, SWD 2 seperti itu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya BBWS sudah banyak PR-nya. Sudah banyak dan ya secara bertahap sedang kami inilah petani dan sedang kami upayakan untuk dituntaskan. Kemudian untuk treatment masing-masing tanggul yang ada di Seluna ini beda atau sama nih Pak? Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama karena rata-rata memang konstruksi tanggul yang ada di sungai-sungai di Serang, Lusi maupun Juwana adalah menggunakan tanggul tanah. Nah ini memang kami tetap pertahankan itu ataupun nanti ditingkatkan. Nanti juga akan dikombinasi dengan adanya struktur-struktur penguat ya, entah itu menggunakan DPT atau menggunakan CCSP ya seperti itu. Nanti kami akan sesuaikan ya dengan kondisi yang di lapangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas tampung dari alur sungainya ya dengan kami nanti melakukan penggalian sedimen. Karena terus terang ya sedimen di sungai-sungai yang ada di sistem Seluna ini sudah sangat besar, sehingga kondisi sungai ini sangat sudah memprihatinkan. Kemampuan tampungnya sudah berkurang. Dulu tahun 2010 Sungai Wulan saja ya, ini kita punya berdasarkan desainnya itu adalah Ki-50-nya adalah 960. Di tahun 2015 kami studi ini Ki-50-nya sudah berubah, sudah bertambah menjadi 1.200 meter kubik kurang lebih ya. Nah ini kenapa terjadi perubahan kenaikan nilai debit ya? Nah ini juga menandakan kondisi catchment-nya sudah sangat berubah. Itu dia. Ya jadi perubahan tata guna lahan yang masif di daerah hulu, daerah tangkapan air ini itu juga mempengaruhi terjadinya perubahan nilai debit ya. Nah, seperti itu. Yang dulu kita desainnya sudah 960 sungai itu mampu kok. Nah ini sekarang nilai debitnya naik, ruang sungainya berkurang karena proses sedimentasi. Nah ini yang menjadi PR kami. Ya. Nah, ini sedang diupayakan ada kegiatan yang kita sudah mulai, ada beberapa kegiatan yang menggunakan
dana rupiah murni ya dari pemerintah pusat, dan ini sedang kita proses juga untuk dengan menggunakan pinjaman juga nanti yang untuk Sungai Wulan. Dan ini nanti dengan kejadian ini ya ini juga mungkin sudah menjadi pertimbangan nanti para pimpinan kami di Jakarta, ya akan dilakukan juga kegiatan-kegiatan yang untuk tadi melakukan normalisasi ke arah hulunya. Iya, karena kalau kita ketahui banjir ini tidak bisa ditanggulangi di satu sisi, tapi dari hulu hingga ke hilir. Iya, dari hulu harus sampai hilir. Jadi bukan satu titik ini aja, tapi bisa. Awalnya dari sana tadi dirunut sama Pak Haryo dari ini ke sini gitu. Betul. Kalau di Demak sendiri kan masyarakat kemarin ada yang bilang kalau tanggul Wulan ini tidak jebol, yang kena itu Kudus dan Jepara, infonya seperti itu. Tapi kalau tanggul ini jebol, yang kena Demak. Kemudian Demak itu dapat sisi barat dan sisi timurnya, katanya gitu. Kalau Demak sendiri bagaimana sebenarnya sih Pak? Ya jadi gini, sebetulnya di dalam sistem Wulan, ya saya Luna tadi ya, ya pembagian beban itu debit banjir itu sebenarnya ada ya. Kalau kita lihat, kita kaji dulu, sebetulnya Sungai Wulan itu kan menerima beban dari dua sungai besar, Sungai Serang dengan Sungai Lusi. Ya, nah kalau di Sungai Serang kita sudah punya bangunan pengendali. Ada bendungan Kedungombo di sana. Dia itu sebagai bangunan untuk mereduksi banjir dari Sungai Serang. Jadi bebannya sudah bisa kita kendalikan. Nah, yang dari Sungai Lusi ini yang belum kita bisa kendalikan karena belum ada bangunan-bangunan tadi untuk mengendalikan debit ya, sehingga air dari Sungai Lusi ya langsung masuk ke Serang Hilir dan masuk ke Wulan. Nah, nanti paling ada diambil sebagian untuk irigasi ada di Bendung Lambu ya. Nah, di hilir Gendung Kelambu sebetulnya beban Sungai Wulan dari Serang menuju Wulan itu bisa dibagi ya, bisa dibagi ke arah Sungai Juwana. Ya, hanya masalahnya kemampuan Sungai Juwana pun juga terbatas ya, masih lebih besar kemampuan Sungai Wulan daripada Juwana. Nah, ini ke depan nanti kita akan pertimbangkan kembali ya. Dulu kalau zaman Belanda memang beban itu kita berikan semaksimal mungkin ke Juwana. Untuk tadi memang Juwana sebagai area untuk floodplain ya, atau daerah memang pertampungan banjir. Tapi kalau zaman sekarang udah susah karena ada banyak pemukiman segala macam. Tapi ke depan ini akan kita kembalikan lagi fungsinya, nanti kita akan hitung Juwana ini mampunya berapa. Nah, itu pasti kita akan bagi ke sana. Nanti sehingga beban kewulannya juga akan semakin berkurang. Tidak terlalu. Selain tadi dengan cara mengembalikan kemampuan tampungnya dari Sungai Wulan itu sendiri. Gitu. Masih mau ada yang saya tanyakan lagi Pak terkait dengan Sungai Wulan, kemudian yang di Gerobokan kemarin juga banjir, kemudian ini masyarakat yang kemarin waktu banjir besar juga takutnya jangan-jangan ini Selat Muria itu seperti yang itu. Nah itu kita akan ungkap usai jeda pariwara berikut ini.